จะเอาหรือเปล่าเกาลัดครับเชิญครับเชิญซื้อเกาลัดครับเกาลัด Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel konten film. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas soal cerita sebuah film yang rilis pertama kali pada tahun 2019 yang berjudul The Billionaire. Film ini adalah garapan dari sutradara kenamaan yaitu Song Yo Sugma Kanan, yang mana film ini menceritakan tentang sebuah kisah inspirasi dari seorang pengusaha ternama yang memiliki produk taukenoi, yaitu sejenis produk cemilan rumput laut, yang pastinya pernah kita lihat di beberapa gerai minimarket, di mana di film ini berisikan sebuah perjuangan top, yaitu seorang anak yang lahir di keluarga penuh hutang, memacunya untuk bisa berjuang menghadapi segala kesulitan yang terjadi demi bisa membahagiakan orang tuanya kembali. Tak hayal dalam perjuangan itu, tidak semudah membalikkan telapak tangan, ketika Top harus jatuh bangun menguras segala emosi, keringat, bahkan air matanya sendiri, demi bisa berjuang tanpa menyerah meski pada kala itu Top berusia 19 tahun, namun ambisinya tidak kalah besar dengan orang lain. Meski pada kalanya ia harus dicaci oleh ayah dan ibu bahkan sang kekasih yang memilih pergi ketika mengetahui Top tidak memilih untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Baiklah, demi memperjelas apa yang akan saya bahas, saya sarankan untuk kalian yang menonton agar simak baik-baik alur film yang saya bahas kali ini, karena saya rasa film ini mengandung beberapa makna kehidupan yang patut kita tiru mengenai sebuah perjuangan. Baiklah, tanpa berlama-lama kembali, mari kita mulai ke ceritanya dan selamat menonton. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang anak SMA bernama Top, di mana dia adalah anak remaja biasa pada umumnya, yang mana seperti anak muda, Top sangat suka bermain game online. Bahkan saking kecanduannya itu, Top pun sering bermain menggunakan komputer sekolah di saat jam pelajaran berlangsung. Namun kelebihannya dari kegemaran bermain game, Top mampu menghasilkan sejumlah uang dengan menjual beberapa item yang berada di dalam game tersebut. Meski pada awalnya di sini Top merasa tak percaya bahwa dia bisa mendapatkan uang dari bermain game, akan tetapi setelah melakukan pengecekan langsung pada rekening sang paman sebagai hasil transaksi, hal itu rupanya benar dan membuat dia merasa senang. Dari transaksi jual beli itu, pada akhirnya Top pun mendapatkan banyak uang. Kehidupan Top sebagai anak SMA pun seketika dengan cepat berubah total, dan dia juga bisa membeli mobil baru. Terkait karena perubahan Top yang sangat signifikan, Top menjadi terkenal di kalangan murid-murid, dan di sekolahnya pun Top memiliki seorang kekasih bernama Lin. Sepulangnya dari sekolah, Top yang pulang begitu larut langsung mendapatkan sebuah arahan oleh kedua orang tuanya, karena mereka merasa curiga dengan perubahan sang anak, dan mereka pun sempat mengira jika Top terlibat di dalam perjudian. Walau di sini Top telah menjelaskan, jika uang-uang yang ia dapatkan itu adalah murni dari hasil game yang masih ia mainkan. Maklum saja pada tahun 2010, penghasilan dari game itu masih begitu tabu, dan cukup aneh bahkan kurang dapat dipercaya. Beberapa tahun berlalu di mana saat ini Top telah lulus SMA, dan Top yang menyepelekan pendidikan pada dahulu, tampaknya mendapatkan hasil yang selalu gagal ketika ia berusaha mendaftar ke universitas negeri. Namun berhubung keluarganya ingin Top memasuki universitas negeri, membuatnya begitu frustasi, karena rekeningnya pun hasil penjualan kala itu mulai menipis, dan akun gamenya pun tiba-tiba dihapus karena terdeteksi penyalahgunaan ilegal. Jelas sudah, kehidupan yang tadinya serba mudah, membuat dia berpikir bagaimana caranya uang yang tersisa itu bisa menjadi banyak lagi. Lantas Top yang tidak memiliki rutinitas kini terfikirkan sebuah cara dengan membeli beberapa unit DVD bajakan untuk dijual kembali, dan dari situlah jiwa usaha Top pun mulai terlihat. Akan tetapi dengan pengalaman yang sedikit, dia malah tertipu dengan DVD bajakan itu yang cepat rusak dan juga tidak ada garansi, membuat Top pada akhirnya mengalami sebuah kerugian. Tidak ingin melihat sang anak memiliki masa depan yang suram, sang ayah yang iba pada akhirnya berusaha memberikan sejumlah uang agar Top bisa segera kuliah. Namun Top kecewa karena Top tidak terima mengingat ia ingin membiayai kuliahnya sendiri dan tak ingin merepotkan kedua orang tuanya.
Akan tetapi berhubung ia yang tiba-tiba berubah pikiran, Top lalu berusaha mengendap-endap dengan mencuri jimat emas sang ayah untuk ia gadaikan demi bisa membayar sebuah kuliah. Selama perkuliahan berlangsung, di sana nampak Top merasa tidak tertarik akan belajar, karena pada saat itu dia selalu berpikir tentang bagaimana caranya mencari uang agar bisa menebus jimat milik ayahnya dengan cepat. Hingga di saat itu juga tanpa sepengetahuan dosennya, dia pun bergegas pergi meninggalkan kelas menuju ruangan teater untuk menemui Lin. Namun apa daya karena Lin tengah sibuk, Top yang memiliki jiwa keingintahuan yang besar, seketika memutuskan pergi ke sebuah mall tanpa diketahui apa yang ia cari. Namun disinilah, bibit-bibit wirausaha dari Top semakin terasa dan terbuka ketika ia melihat beberapa mesin canggih pembuat makanan, di mana setelah berkeliling, dia pun mulai menemukan sebuah alat yang mana membuatnya merasa tertarik untuk membeli, yaitu alat pemanggang kacang secara otomatis yang baru saja berada di Thailand, dan pada saat itu juga kacang sedang ramai di Thailand, namun belum ada orang yang memiliki alat tersebut, jadi Top memutuskan untuk membeli dengan sisa uangnya. Meski mendapatkan larangan dari sang ayah yang memilih Top untuk berfokus kuliah, namun nyatanya hal tersebut malah menambah Top termotivasi untuk menjalankan bisnisnya dibanding dengan kuliahnya itu. Bahkan dia juga meminta temannya untuk merekam semua mata kuliah yang tengah diajarkan agar ia tidak ketinggalan. Di mana hari demi harinya, Top yang selalu bolos dalam mata kuliah, tampaknya memutuskan untuk mencari tahu ke berbagai penjual kacang untuk membuat kacang yang lezat. Setelah mendapatkan semua apa yang ia ingin tahu, Top pun lalu mulai mencoba usahanya sendiri, dan rupanya hasilnya pun sangat enak. Dan perjuangan Top pun tak hanya di situ, di mana dia menyewa sebuah tempat untuk menjual kacang-kacangnya, dengan dibantu oleh pamannya untuk menjual kacang, tanpa ada malu sedikit pun yang tersirat dalam pikiran Top. Di hari pertama berjualan, sang paman melaporkan bahwa dagangannya hanya laku sedikit, kemudian dia meminta pada pamannya untuk berteriak menawarkan dagangannya agar menarik pembeli, akan tetapi, tetap saja hasilnya masih sama. Bahkan di hari berikutnya, ketika Top tengah berkencan dengan Lin, tiba-tiba dia mendapatkan telepon dari sang paman jika jualan di hari itu sama sekali tak ada yang membeli, yang mana hal tersebut membuat Top kembali berpikir untuk mencari strategi berjualan. Dan sambil berjalan dengan kekasihnya itu, Top mulai memperhatikan satu persatu orang-orang yang tengah berjualan, dan secara tak sengaja Top pun menemukan permasalahan mengapa jualannya itu tidak laku, yaitu satu kemungkinan jika tempat ia berjualan sangatlah tidak strategis. Hingga akhirnya Top yang menyadari hal itu pun memberikan sebuah permohonan pada pengarah toko untuk berpindah lokasi berjualan, walau sang paman sempat memberikan masukan agar Top merundingkan hal ini pada orang tuanya terlebih dahulu. Tepatnya ketika Top tengah mengikuti sebuah ujian mata kuliah, tiba-tiba saja teleponnya terus berdering tidak kunjung berhenti, membuat Top yang mementingkan bisnisnya seketika memutuskan untuk keluar meninggalkan ujian tersebut, yang dimana panggilan itu berasal dari sang paman, dikarenakan kedai mereka ramai pembeli. Merasa senang ketika melihat kedainya banyak pembeli, Top pun lalu berniat untuk membuka sebuah cabang. Meski di sini pamannya mengingatkan agar jangan tergesa-gesa, karena ini baru saja permulaan. Beberapa hari kemudian permasalahan pun mulai bermunculan, di mana manajer tempat itu pun mendatangi Top karena mesin pemanggang kacang yang ia miliki membuat atap mall itu menjadi hitam dan kotor. Maka dari itu dia memperingati Top untuk segera membersihkannya, dan jika tidak, Top tidak boleh berjualan di tempat itu lagi, membuat dia bergegas mengecatnya hingga malam tiba dengan ditemani oleh sang ibu. Namun di saat semuanya belum selesai, tiba-tiba keamanan mall itu datang memperingati Top karena mall itu akan segera tutup. Hal itu membuat Top langsung memberikan uang sogokan. Akan tetapi sialnya satpam yang bersifat jujur malah menolak, dan justru malah memaki sang ibu agar mengajarkan kejujuran pada sang anak. Hal tersebut membuat Top yang geram benar-benar kesal akan kehidupan ini. Kekesalan Top pun semakin menjadi dikala ibunya memberitahukan jika mereka akan pindah menuju Cina untuk memulai kehidupan baru, karena di sini ayahnya tengah terlilit hutang yang menumpuk, dan di situ ibunya mencoba mengajak Top agar ikut bersama dengan mereka. Akan tetapi di sini Top menolaknya dan dia akan tinggal di Thailand bersama dengan sang paman, hingga berjanji jika ia akan berusaha keras agar bisa membawa mereka kembali pulang, serta melunasi semua hutang-hutang ayahnya itu. Permasalahan demi permasalahan pun terus saja bermunculan,
di mana kali ini rumahnya pun mendapatkan sebuah peringatan dari bank mengenai penyitaan. Hal itu membuat Top bertambah kacau, bahkan sempat mengeluh karena lelah menghadapi kenyataan pahit dari hidup. Lalu ketika tengah berjalan, secara tiba-tiba Top bertemu dengan Lin, di mana Lin merasa marah pada Top karena dirinya tak ada kabar sama sekali. Di sana Top yang benar-benar butuh pendengar baik, seketika langsung menceritakan semua permasalahannya pada Lin, membuat Lin seketika menenangkannya dengan penuh perhatian. Tepatnya di perjalanan di tengah-tengah pembicaraan, di situ Lin pun mulai mengeluarkan sebuah cemilan rumput laut, dan Lin berkata jika ia membelinya di luar negeri, karena di Thailand ini belum ada cemilan seperti ini. Merasa penasaran, lalu Top pun kini mencoba untuk memakannya, dan dia yang merasakan kenikmatan tampaknya merasa ketagihan, dan membuatnya berpikir keras untuk melakukan sebuah bisnis baru. Beberapa waktu kemudian, Top pun mulai mencari bahan-bahan tentang makanan rumput laut. Akan tetapi masalah yang langsung ia temukan begitu jelas ketika rumput laut yang ia buat selalu saja basi. Dalam kurun waktu 1 minggu, membuat dia bertanya-tanya dan bertekad mendatangi profesor di bidang pangan untuk membantu menyelesaikan permasalahannya tersebut, walau pada dasarnya, ia bukan lagi mahasiswa di kampus itu. Di mana profesor itu memberitahukan Top, jika rumput laut dibiarkan terbuka akan mudah basi. Jadi dia meminta Top untuk mengemasnya dengan baik, lalu buatlah dengan mesin vakum guna mengeluarkan oksigen agar terhindar dari bakteri dan juga awet. Setelah mendapatkan arahan itu, Top pun langsung menjual semua alat kacangnya untuk membeli mesin pengemasan rumput laut dan selebihnya untuk membeli bahan-bahan rumput laut kembali yang telah habis karena selalu saja gagal. Namun lagi-lagi di sini Top masih memiliki kendala mengenai rasanya yang masih pahit, dan berkali-kali pun Top telah mencoba dengan sang paman. Sampai-sampai jutaan uang telah ia habiskan untuk membeli rumput laut, namun rasanya masih gagal dan juga masih pahit. Sampai-sampai ia pun diharuskan menjual semua alat komputernya untuk bisa membeli bahan rumput laut kembali karena ia masih belum menyerah. Meski di sini, pamannya merasa khawatir pada Top yang telah berkali-kali gagal menjalankan segala bisnis hingga habis-habisan mengeluarkan semua uangnya. Bahkan sang paman pun mengarahkan Top untuk segera menyusul keluarganya ke Cina, namun Top yang percaya pada proses seketika langsung membantah sang paman, di mana suatu saat Top yakin jika ia akan menemukan sebuah keberhasilan. Sepulangnya Top membeli bahan-bahan rumput laut, dia kembali dibuat patah arah ketika melihat pamannya yang tergeletak tidak sadarkan diri. Keesokan harinya, Top pun memutuskan untuk menggoreng rumput laut itu sendiri. Namun di saat Top terus mencoba menggorengnya, rasanya masih tetap pahit seperti kemarin, bahkan sampai-sampai bahan rumput laut telah habis dan tersisa 1 bungkus rumput laut yang jatuh pada saat hujan ketika menolong pamannya kemarin. Dari sisa 1 bungkus itu, Top yang telah seperti kehilangan arah pada akhirnya menemukan 1 titik keberhasilan, di mana dia pun menemukan sebuah cara agar rumput laut itu tidak pahit saat digoreng, yaitu dengan diembunkan atau dicelupkan ke dalam air terlebih dahulu sebelum digoreng. Dengan penuh rasa senang, kemudian Top pun segera mengunjungi paman yang terbaring untuk memberikan kabar baik dengan mencoba rumput lautnya. Beberapa hari setelah mengetahui tata cara pembuatan dan juga sang paman yang sudah pulang, kemudian Top pun mulai memproduksi rumput lautnya itu, dan rupa-rupanya tanggapan serta hasil yang didapatkan begitu positif dan laku keras dalam jumlah yang banyak. Di mana dalam penjualan ini, Top mulai menargetkan sebuah penghasilan 1 juta baht per tahun untuk melunasi semua hutang ayahnya. Namun di tengah berjualan, secara tiba-tiba ibunya menghubungi Top. Awalnya sang ibu menghubungi Top untuk mengucapkan ulang tahun pada sang anak. Namun di tengah-tengah pembicaraan itu, Top yang ingin tahu seberapa besar hutang ayahnya, di sana Top terlihat kaget ketika sang ibu memberitahu jika hutang ayahnya itu berjumlah 40.000 baht atau jika dirupiahkan jumlahnya sebesar 16 miliar rupiah. Mendengar hal itu Top pun semakin bingung. Bagaimana caranya membuat bisnis itu memberikan penghasilan yang besar untuk bisa melunasi segala hutang ayahnya. Dalam pikiran yang kalut, Top selalu saja memikirkan cara-cara agar bisa membuat bisnisnya berkembang. Salah satunya ketika ia mulai memutar kaset yang pernah direkam oleh temannya mengenai bisnis yang pernah dosennya ajarkan saat kuliah, yang mana dalam rekaman tersebut, sang dosen membahas sebuah strategi yang mungkin bisa dilakukan oleh seorang wirausaha, yaitu dengan cara menyebarluaskan produknya secara mudah, sehingga akan terbentuk konsumen di mana-mana. Hal itu membuat Top berinisiatif untuk mendistribusikan produknya di 7-Eleven atau minimarket yang berada di sana. Maka dari itu demi bisa memproseskan apa yang ia harapkan, tanpa banyak berpikir, Top bergegas menghubungi kantor 7-Eleven. Setelah mendapatkan janji pertemuan di kantor tersebut, rupanya manajer itu tengah rapat mendadak.
membuat Top harus rela menunggu berjam-jam demi mempresentasikan produknya itu. Hingga pada akhirnya setelah menunggu waktu berjam-jam hingga hari menjelang sore, pada akhirnya dia pun berhasil bertemu dengan manajer minimarket terbesar di Thailand. Akan tetapi setelah dilihat dari desain kemasan serta ukuran produk yang Top bawa, semua tidak masuk dalam market sang manajer karena dalam segi harga rumput lautnya begitu mahal serta kemasannya yang tidak begitu menarik. Hal itu justru tidak mematahkan semangat dari Top, yang mana ia malah semakin tertantang guna mencari kekurangan yang produknya miliki. Sementara itu jauh dari rasa kalut tentang produk, hubungan Lin dan Top pun nyatanya harus berakhir dikarenakan memiliki pendapat yang berbeda, karena Lin ingin Top fokus saja kuliah, akan tetapi bagi Top itu hanyalah kesedihan sementara, di mana yang lebih penting, dia harus melanjutkan bagaimana cara produknya itu bisa diterima di perusahaan tersebut, dan Top pun kini langsung mengkonsultasikan dengan sebuah perusahaan yang menerima jasa cetak serta desain kemasan. Setelah memiliki desain yang unik dan juga kemasan yang terkini, Top pun memutuskan untuk kembali datang ke kantor tersebut dengan produk yang telah dibentuk dengan kemasan kecil dan harga yang murah. Namun kali ini kesabaran Top sangat diuji dengan gelagat manajer 7-Eleven yang sibuk, membuat Top yang telah menunggu kurang lebih 6 jam, pada akhirnya menyerah dan memutuskan untuk pulang. Namun sebelum pergi, Top pun memberikan produknya kepada petugas lift. Top yang merasa sedih dalam perjuangannya itu, lantas bergegas menghubungi ibunya bahwa dia ingin pergi menyusul kedua orang tuanya dan melanjutkan kuliah di sana karena ia telah menyerah. Sementara produk Top yang ditinggal di area lift pun nyatanya mulai diambil dan dimakan oleh karyawan 7-Eleven, dan tanggapan dari mereka pun benar-benar mengejutkan jika mereka sangat antusias menyantapnya. Bahkan ketika manajer 7-Eleven pulang, ia pun melihat kemasan produk Top yang hanya tersisa satu. Tayal setelah mendapatkan feedback baik, dalam rentang waktu singkat, Top pun mulai dipanggil kembali ke perusahaan 7-Eleven untuk menawarkan kerja sama, namun dengan syarat Top harus memiliki pabrik yang layak, dan mereka juga ingin Top membuat 75.000 kemasan rumput lautnya dalam waktu 2 bulan, yang mana nantinya akan dikirim ke 6.000 outlet 7-Eleven di berbagai negara. Maka dari itu, karena Top terlanjur menyanggupi, Top yang bingung namun masa depan cerah telah berada di depannya. Ia pun mau tak mau mulai berjualan guna meminjam uang ke sebuah bank untuk mencari sebuah modal. Akan tetapi, dikarenakan Top masih berusia 19 tahun, dan satu lain hal karena keluarganya pun memiliki hutang yang begitu besar, mau tak mau, bank tersebut tidak bisa menerima pengajuan Top. Hingga pada akhirnya, karena waktu semakin menipis, Top mau tak mau, memutuskan untuk merelakan mobilnya untuk dijual, untuk sekedar memperbaiki toko ayahnya dulu, yang sudah lama tidak terpakai untuk dijadikan sebuah pabrik. Beberapa waktu berlalu setelah kurang lebih menghabiskan waktu 1 bulan dalam renovasi, Top nyatanya berhasil mengumpulkan beberapa karyawan untuk membantunya dalam produksi dengan menggajinya menggunakan sisa penjualan mobil. Lalu setelah semua dirasa siap, manajer 7-Eleven serta 1 orang pengaudit pun datang untuk melihat kelayakan pabrik tersebut. Namun dalam pengauditan ini, tampaknya raut wajah dari manajer begitu buruk ketika terdapat beberapa koreksi mengenai kesterilan pabrik ini. Namun di sini Top yang mendengar segala masukan mulai dari lampu yang harus menggunakan filter, serta pabrik yang harus bersih, berusaha meyakinkan petugas jika dia berjanji akan memperbaikinya, dan di sana juga pamannya menyuruh Top untuk menyuap petugas itu dengan sejumlah uang. Namun Top tampaknya menolak hal itu karena telah belajar dari beberapa waktu lalu. Satu minggu kemudian, tepatnya setelah memperbaiki apa yang kurang dari pabrik yang ia miliki, Top lalu mendapatkan surat dari perusahaan tersebut mengenai hasil pabriknya. Namun karena tinta yang telah habis, membuat dia tak bisa melihatnya. Kemudian pamannya pun meminta Top untuk mengarahkan kertasnya itu pada matahari, dan rupa-rupanya hasil dari segala pengauditan pun sesuai ekspektasi ketika ia pun mendapatkan persetujuan. Di mana hal itu membuat Top pun benar-benar merasa senang. Namun ia harus mengejar target 75.000 produk rumput laut yang ia namai Taukenoi, yang berarti pengusaha muda. Tepatnya di hari pengiriman pertama sepanjang sejarah Top memulai usaha. Setelah banting tulang menghadapi kenyataan pelik, Top pun mulai berterima kasih pada pamannya yang telah melewati bersama-sama selama ini. Dan di sini juga dia berjanji akan melanjutkan kuliahnya dan menjadi pribadi yang tak keras kepala lagi. Top
yang melakukan perjalanan panjang, nyatanya terlambat 1 jam dalam pengiriman, namun beruntunglah akibat melihat kegigihan Top, saking lelahnya bekerja hingga hidungnya mimisan, karyawan bongkar muat 7-Eleven pun memaklumi keterlambatan itu. Hingga pada akhirnya setelah semua proses berjalan yang ia harapkan, Top pun berada di titik indah, di mana pagi itu dia segera menghubungi orang tuanya, dengan mengatakan jika mereka bisa kembali ke Thailand. Hal itu membuat orang tuanya merasa tak percaya dengan semua itu. Hingga saat ini, Top pun telah menjadi salah satu pengusaha muda sukses, dan tepatnya pada tahun 2010, Top memiliki penghasilan 450 miliar per bulan, dan dia juga telah mengeksplor rumput lautnya ke 27 negara dan memiliki ribuan karyawan. Hingga film pun kini selesai. Tidak ada yang bisa saya katakan lebih jauh mengenai film ini. Saya rasa film The Billionaire pantas dinobatkan sebagai film inspiratif terbaik, di mana sepanjang film, kita sepatutnya berterima kasih karena kita mampu mendapatkan beberapa pembelajaran mengenai arti hidup yang begitu indah jika kita menjalaninya dengan begitu bersungguh-sungguh. Berkaca dari kesederhanaan Top dalam berpikir, namun bersungguh-sungguh dalam langkah, hal ini patut kita contoh mengingat kita sendiri pada kalanya sering mengeluh ketika mendapatkan sebuah kegagalan, yang mungkin telah kita ketahui jika kegagalan itu adalah awal dari segala keberhasilan. Kesimpulan yang saya dapat dari film ini, dari kegagalannya kita jadi tahu, sesuatu yang dimulai tanpa bekal pada kalanya akan berakhir dengan cepat. Namun jika kita yakin jika kita mampu bertempur dengan apa yang membuat kita selalu gagal, pada kalanya kita akan melihat satu titik indah di masa yang akan datang. Dari The Billionaire, kita menyimpulkan, jika rencananya tidak berhasil, ubahlah rencananya, tetapi jangan pernah ubah tujuannya. Secara singkat, Top merubah dari pengusaha kacang menjadi pengusaha rumput laut dengan alasan yang tidak yakin, namun ia tidak merubah tujuan awal ia berjuang, yaitu untuk menggapai sebuah kesuksesan. Segitu saja teman-teman apa yang bisa saya bawakan di kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon untuk dimaafkan, karena masing-masing pribadi punya cara tersendiri dalam menyimak apa yang kita sudah sampaikan. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di lain tayangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.